Selalu ada di dalam benakku ini, seindah-indah di mata, rayuan cantik dunia, tak mampu mengubah hatiku untukmu. Perkenalkan, saya Lia Araini, mahasiswa PPG Agribisnis Tanaman Angkatan 3 Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 di kelas 11 ATP, mata pelajaran, produk kreatif kewirausahaan, materi, konsep kemasan, produk barang. Seperti ini, kemanapun aku pergi, dimanapun ku berdiri, kau kan selalu ada di dalam benakku ini, seindah-indah di mata, rayuan cantik dunia, tak mampu mengubah hatiku untukmu. Hatiku Indonesia. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mulai pembelajaran kita pagi ini. Baiklah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita mau absen dulu. Angelina, hadir Bu. Miranda, hadir Bu. Domi, Hadir. Darusawi Tommy, Hadir Bu. Ricky, Hadir Bu. Linda Lakami, hadir Bu. Frankie, Hadir Bu. Teli, hadir Bu. Reja, hadir Bu. Dela, hadir Bu. Sahrul, Elina Julu, hadir Bu. Bulan, hadir Bu. Dan Boy, hadir Bu. Baik. Baik, nah hari ini kita akan belajar mengenai konsep kemasan produk baru.
Dan untuk indikator pencapaian kompetensi 4.1 itu adalah menunjukkan bahan kemasan produk yang ramah lingkungan dalam bentuk laporan sederhana. Nah, harapan Ibu, jadi tujuan pembelajaran ini nanti kalian setelah selesai belajar kita hari ini, kalian sudah bisa menguasai 3 item ini. Yang pertama, setelah mengamati slide PowerPoint dari LCD Projector dan membaca materi ajar, kalian bisa menjelaskan pengertian dari konsep kemasan produk. Kemudian, setelah mengamati isi video dari LCD Projector, kalian melakukan diskusi kelompok dan bisa menganalisa jenis-jenis kemasan produk. Yang ketiga, setelah menyimak tayangan video yang saya berikan, nanti kalian bisa membuat laporan mengenai kemasan produk yang ramah lingkungan. Nah, sekarang ini adalah peta konsep nanti. Baik, karena listriknya belum nyala, jadi terpaksa Ibu berimprovisasi untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Tolong Sarul bantu Ibu bagikan gambar-gambar ini dulu. Nah, dari gambar yang Ibu bagikan ini, nanti kalian identifikasi maksud dari gambar itu apa. Dua orang satu aja. Biar semuanya bisa lihat. Nah, dari gambar yang Ibu bagikan ini, silakan kalian identifikasi maksud dari gambar ini apa. Ini ya gambarnya. Coba kalian lihat nanti maksudnya apa dari gambar ini. Menurut Dinda apa? Yang lain lagi coba ada siapa yang bisa nyari lagi. Coba Franky, menurut kamu apa ini Franky? Sampah yang bertumpukan. Sampah yang bertumpukan. Oke, sampah yang menggunung. Jadi di sini ada gambar mengenai sampah yang sudah terlalu banyak ya dan menjadi masalah untuk lingkungan. Baik. Nah, kalau sudah selesai dan kalian sudah bisa mengidentifikasikan gambar, sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok masing-masing. Bentuk kelompok masing-masing 4 sampai 5 orang. Silakan. Sekarang bentuk kelompok. Kelompoknya sudah ditentukan kemarin ya. Nanti Dela sama Reza kelompok 1 sama Boy. Baik, semua sudah berkelompok? Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja kalian. Nah, kalian isi dulu di situ nama kelompoknya, siapa-siapa saja yang di situ. Kalian isi. Jadi sudah dibagikan KPD dan materinya. Sudah kalian isi. Kalau sudah, Ibu akan menampilkan videonya satu-satu ke meja kalian. Ya, sekarang dari kelompok 1 dulu ya, perhatikan. Nah,
video tadi, kalian buat pertanyaan dari kata apa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Jadi dari 2 video tadi yang sudah kalian saksikan, kalian buat kata apa, mengapa, dan bagaimana mengenai 2 permasalahan yang ada di dalam video tadi. Kalian tulis ya, kalian tulis di dalam coba kerja tadinya. Kalian tulis. Jadi setelah video tadi yang ditampilkan, kalian buat kalimat dari apa, mengapa, dan bagaimana setelah kalian melihat video tadi. Silakan dikerjakan yang harus ditulis di situ. Ya. Tinggal kalian buat apa, mengapa, dan bagaimana dari kalimat buat kalimat tanya dari video itu. Misalkan apa yang terjadi dari video itu, atau mengapa sampah bisa menumpuk. Contohnya ya seperti itu. Kalian tulis di RKPD yang sudah dilakukan. Jadi dari 2 video tadi, apa permasalahan yang bisa kalian lihat? Apa, mengapa, dan bagaimana? Sambil ini ya. Oh, membicarakan yang penting kalian juga bicara. Bicara ya, jadi nanti beri di sini. Kalau yang menambahkan dari sini aja. Dari sini aja. Menambahkan. Nah, kalau sudah ya, apa mengapa dan bagaimana tadi? Sekarang lanjut kita lihat di halaman 4. Kalau sudah di halaman 2, sekarang halaman 4. Nah, di halaman 4 itu di poin kedua, amatilah gambar-gambar di bawah ini dan coba
betul sekali. Maka dibilang telur organik ya, karena ayam pakan ayam ini bukan sembarang pakan gitu. Pakannya itu sudah dipilih yang organik, yang kalau misalnya dari bama dan sebagainya itu kadang bisa membuat gatal gitu, kan, untuk orang yang alergi gitu, yang udah alergi. Nah, baik, dari nomor 1 gambar dari nomor 3 dan 4 sudah dikerjakan. Sekarang silakan kalian kerjakan untuk halaman 5, identifikasi sendiri sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Baik, kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Ada yang siap? Baik, dari kelompok 3. Silakan Reza. Reza sama siapa? Sama Saru. Silakan Saru. Terpaksa kita berimprovisasi ya, karena listriknya tidak nyala. Jadi silakan Sarunya memegang gambar. Silakan tunjukkan gambar yang mana. Boleh kasih tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Reza Anggarani. Nama saya Saros Nawan, kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada gambar yang ada di laptop ini, gambar ini adalah jenis-jenis plastik, mulai dari tanda segitiga, angka yang sering kita jumpai dan kita lihat dalam botol plastik kemasan yang berada di pasar. Yang pertama, jenis polietilen teraphthalate atau disingkat dengan PET. Yang kedua, jenis high design polyethylene atau disingkat dengan HDPE. Apakah teman-teman lihat? Selanjutnya, yang ketiga, jenis polyvinyl klorida atau disingkat dengan FPFC. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, jenis plastik yang aman digunakan khusus untuk produk makanan adalah jenis plastik yang pertama, yaitu jenis plastik kode PET. Ini adalah jenis plastik kode PET yang pertama. Bahan plastik berwarna bening atau tembus pandang biasanya digunakan sebagai bahan membuat kemasan minuman, minyak goreng, sambal, dan sebagainya. Plastik ini direkomendasikan hanya untuk digunakan sekali pakai dan tidak boleh digunakan untuk wadah air panas. Sekian presentasi dari kami. Inilah hasil diskusi dari kami. Sekian, terima kasih. Tangan dulu untuk apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Miranda Julianti dari kelompok 3 ingin menyampaikan kelompok 1 ingin menyampaikan tambahan untuk menanggapi hasil presentasi kelompok 3. Kelompok kami sangat setuju dengan paparan hasil diskusi kelompok 3. Hanya saja kami dari kelompok 1 ingin menambahkan sedikit mengenai pemilihan plastik kemasan untuk bahan pangan. Mengingat bahwa tidak semua jenis plastik aman untuk digunakan untuk mengemas makanan, sehingga apabila kemasan plastik digunakan untuk makanan, maka lebih baik menggunakan plastik yang aman dan cocok untuk mengemas bahan pangan. Pemilihan jenis plastik kemasan yang aman harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, dapat melindungi makanan dari kerusakan fisik dan mekanis. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Dani Doni. Saya Doni. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk gambar 1 ini adalah gambar daun pisau dan keranjang berbentuk kotak persegi yang terbuat dari bambu
kemasan yang dapat digunakan lagi diwakili oleh gambar gesek. Sehingga gambar satu ini menurut pendapat kelompok kami adalah kemasan yang dikategorikan ke dalam kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Dan gambar dua ini adalah gambar kaleng susu kental manis Passion Flag yang bahan kemasannya terbuat dari kaleng. Berdasarkan klasifikasi kemasan, gambar 2 menunjukkan kemasan yang berdasar sistem kemas, yaitu kemasan steamer. Karena kemasan kaleng ini adalah kemasan yang langsung digunakan untuk mengemas produk kental manis. Untuk gambar 3 adalah gambar kantong plastik hitam atau lebih dikenal dengan nama plastik kresek. Berdasarkan klasifikasi kemasan, gambar 3 ini merupakan kemasan berdasarkan kekakuan bahan kemas, yaitu kemasan fleksibel. Menurut kelompok kami, permasalahan yang ditampilkan pada video A bila dikaitkan dengan gambar-gambar yang ada pada poin 1 adalah kemasan dari bahan plastik ternyata memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan kita dan bagi lingkungan. Kemasan plastik biasanya sering digunakan untuk membungkus makanan, produk kemasan lainnya. Untuk kantong kemasan plastik sebenarnya tidak boleh digunakan sebagai pembungkus makanan karena akan menimbulkan reaksi kimia apabila dicampur dengan makanan yang panas, asam, pedas, dan berminyak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Selamat pagi, nama saya Permata Wulandari dari kelompok 2. Ingin menambahkan sedikit mengenai klasifikasi kemasan. Kemasan itu bisa digolongkan berdasarkan kontak produk dengan kemasan atau berdasarkan letak suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan secara keseluruhan. Dibandingkan kemasan kaca, kaleng, daun pisang atau besek, kemasan dari plastik ternyata lebih praktis untuk digunakan. Namun, mengingat limbah plastik memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan, alangkah baiknya kita menggunakan bahan plastik yang ramah lingkungan. Sekian tambahan dari kami kelompok 2. Terima kasih. Tangan dulu. Perkenalkan, saya Riki Saputra. Saya Minggala Kamu. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, teman-teman, ada yang tahu pada gambar satu ini gambar apa? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu? Ya, ini. Kemasan makanan ringan. Ya, betul sekali. Pada gambar satu menunjukkan kemasan plastik yang biasa kita gunakan untuk membungkus snack makanan ringan. Kemasan plastik ini termasuk dalam bahan kemasan buatan. Lanjut gambar kedua. Ada yang tahu pada gambar kedua ini gambar apa? Nomor apa? Boleh angkat tangan? Wadah plastik. Wadah plastik. Tepuk tangan dulu. Pada gambar kedua ini menunjukkan gambar kemasan cup plastik dengan bentuk beraneka ragam. Cup ini biasa digunakan untuk membungkus puding. Lanjut gambar keempat. Ada yang tahu pada gambar keempat? Kemasan roti boy. Tepat sekali. Pada gambar keempat menunjukkan gambar kemasan roti boy. Bahan kemasan roti boy terbuat dari kertas dan kemasan roti boy termasuk dalam kemasan buatan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mungkin saudari Linda akan menambahkan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, permasalahan yang ditampilkan pada gambar B, bila dikaitkan dengan gambar-gambar yang telah dijelaskan oleh saudara Riki, kemasan merupakan pembungkus produk dengan desain yang kreatif, bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen. Tujuan utama kemasan adalah sebagai pelindung agar fisik produk tetap utuh. Menggunakan kemasan juga untuk membungkus produk agar memperpanjang waktu pemakaian. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin menambahkan pendapat atau mengajukan pertanyaan, kami silakan. Coba Dari kelompok 1 ya. Kelompok 3 ya. Ingin menambahkan. Silakan Dewa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan. Saya adalah Safira dari kelompok 3. Kelompok kami setuju dengan pendapat dari kelompok 2. Hanya saja kami ingin menambahkan bahwa kemasan plastik sebaiknya memiliki desain yang mudah untuk didaur ulang. Kemasan plastik memerlukan waktu yang lama untuk terurai. Produk plastik harus didesain sebagai bahan yang dapat didaur ulang. Baik, tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi sekarang dari pembelajaran tadi, mulai dari kalian menjelaskan apa itu kemasan, kemudian klasifikasi kemasan, mulai dari klasifikasi kemasan primer, sekunder, tersier, kemudian sampai jenis-jenis bahan kemasan plastik, mulai dari yang kemasan plastik, kemasan kertas, kemasan kardus, kemasan kaleng, kemudian kemasan yang terbuat dari kaca, sampai kelompok 3 menjelaskan jenis-jenis kode-kode plastik mana yang ramah lingkungan, yang aman digunakan untuk membungkus makanan, yang mana yang tidak boleh digunakan untuk membungkus makanan, itu kan sudah dijelaskan. Nah, dari sini siapa yang bisa mengambilkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Ambil dulu. Saya Elina Julu dari kelompok 3 akan mencoba menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada 5 poin penting. Yang pertama, Indonesia merupakan kontributor sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia, di mana sampah puntung rokok menempati posisi pertama dan sisanya adalah sampah pembungkus makanan dan sampah plastik berupa botol minuman, kantong kresek, sedotan plastik, dan lain-lain. Yang kedua, kemasan adalah wadah atau pembungkus suatu produk yang memiliki elemen desain dengan informasi produk dengan fungsi untuk melindungi produk dari kerusakan-kerusakan sehingga lebih mudah disimpan, diangkut, dan dipasarkan. Yang ketiga, kemasan diklasifikasikan berdasarkan kontak produk dengan kemasan atau berdasarkan letak suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan secara keseluruhan. Yang keempat, bahan kemasan terbagi menjadi 2 kelompok. Bahan kemasan yaitu bahan kemasan alami seperti kotak kayu, keranjang bambu, daun pisang, dan bahan kemasan buatan seperti kertas, kardus, kaleng, kaca, gelas, dan plastik. Yang kelima, banyaknya jenis plastik yang beredar di pasaran membuat kita harus jeli membedakan yang mana yang aman untuk dipakai sebagai kemasan dan yang mana yang berbahaya apabila digunakan dalam jangka panjang. Sekian penyampaian dari saya. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Baik. Akan dulu. Menyampaikan materi yang menarik dari pembelajaran hari ini. Konsep kemasan produk memberikan pemahaman bahwa yang pertama, bahan kemasan dari plastik ternyata banyak jenisnya dan memiliki kode masing-masing. Jenis plastik yang aman untuk kemasan pangan adalah dengan melihat kode segitiga panah dengan angka yang biasanya tertera di bagian bawah kemasan plastik. Yang kedua, mulai sekarang belajar untuk mengurangi pemakaian kemasan plastik sebagai tanda kita peduli lingkungan. Yang ketiga, kita harus bijak mengelola sampah agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan mencemari lingkungan. Cara menangani sampah bisa dengan mengurangi penggunaan produk sekali pakai, mendaur ulang sampah kemasan, dan mengubah pemikiran bahwa laut dan sungai bukan keranjang sampah. Sekian penyampaian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan.
lihat tempat ini ada kota segitiga 5 pp. Nomor 5 kodenya pp. Nanti bisa lihat ya di materinya apa maksudnya dari 5 pp. Jadi pembelajaran hari ini itu maksudnya biar kalian tahu ternyata untuk kemasan plastik itu ada kode-kodenya ya. Ada kode-kodenya dan bisa kalian hafalkan. Nama nantinya terlalu panjang, tapi kalau disingkatkan ada yang PETE, ada yang HDPE, ada yang PP tadi kan. Nah, tinggal kalian lihat di sini. Kemudian mulai sekarang kita tuh harus bijak. Nah, setelah memakai sampah, sampahnya dikumpulkan. Karena ini bisa didaur ulang, ya. Bisa didaur ulang, bisa menjadi kalau ada yang punya kebun karet, bisa tempat menanam getahnya. Kalau yang sedang menanamnya, bisa jadi tempat menanam bibit apa gitu, bibit lombok, tomat. Apalagi untuk KTP ya, biar kita bisa menanam benih di sini. Jadi tidak perlu harus mengeluarkan uang beli apa? Yang kita itu kan harus keluar duit kayak gini. Kalau pakai ini kan asal mau nyari bisa dipakai, bisa digunakan. Jadi itu maksudnya. Jadi pembelajaran hari ini ibu harap setelah kalian belajar kalian mengerti kemasan itu apa. Terus kalau kemasan plastik ternyata ada kode-kodenya dan kalian bijaklah menggunakan sampah. Bedakan sampah plastik dan sampah organik. Sampah organik itu berarti sisa-sisa dari makanan ikan, tulang ayam, sisa-sisa nasi yang sudah tidak termakan lagi atau sudah basi. Jadi jangan dicampur, bedakan, dipisahkan tempatnya. Jadi kalau plastik, yang khusus plastik, yang mana bisa didaur ulang, yang mana yang memang harus dibakar, ya dibakar saja, gitu ya. Kalau daun kering itu sampah organik atau plastik? Ya, karena dia dari Nah, oke. Sekarang referensi sudah dibacakan, kesimpulan sudah dibacakan. Apakah masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Oni, silakan Oni. Mau bertanya apa? Selamat pagi. Saya Meradeka dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Jadi Oni, biar teman-teman yang benar. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada jenis plastik yang aman dan ada juga jenis plastik yang berbahaya untuk kesehatan. Kenapa plastik berbahan polikarbonat berbahaya? Padahal plastik jenis ini biasanya banyak digunakan untuk botol susu bayi, botol minuman olahraga. Kenapa? Kalau tadi Oni bertanya, kenapa plastik berbahan? Ini dari order ya, yang bagian terakhir ya order. Polikarbonat itu berbahaya. Padahal plastik ini banyak digunakan untuk botol susu bayi, botol minuman olahraga, plastik kemasan, dan beberapa alat rumah tangga. Alat rumah tangga itu misalnya sendok plastik, sendok nyendok nasi ya, tahu kan? Mangkuk, kemudian piring yang dari plastik, ya kan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, baik, menjawab. Jadi plastik jenis polikarbonat ini dia itu bisa memberikan reaksi kimia. Kalau yang sudah kenapa plastik jenis polikarbonat ini memberikan reaksi kimia karena dia itu memang bahannya itu yang tidak aman gitu untuk dibungkus sebagai pembungkus makanan ya. Baik itu dalam keadaan hangat atau panas. Makanya plastik gorengan itu kan biasanya dari plastik warna putih ya biarpun sebenarnya itu plastik putih. Biasanya itu cepat-cepat pindahkan ke tempatnya. Jangan ditaruh di dalam plastik yang lama karena nanti kalau dia panas itu akan terjadi reaksi kimia di dalamnya. Sampai sini sudah jelas ya? Kenapa bahan polikarbonat itu berbahaya padahal sering digunakan untuk botol minum. Kalau sudah jelas materinya sudah tersampaikan dengan kalian, mau Dela aja ya untuk doa penutup. Silakan Dela. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.